Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Baik, di malam hari ini kita semua sudah di ujung ini hari ya, sudah hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 22 Januari. Ya, besok kita akan siap-siap pergi ke gereja dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, sorry. Siarannya Pak Bom tidak patah-patah ya. Bagus ya siarannya ya. Oke. Ya, gangguan di studio. Ya, shalom untuk semua teman-teman. Saya pertama-tama dulu salam buat teman-teman yang ada di terutama Ibu yang pertama ya, Pak Bom salam-salam teman-teman dari Australia. Ibu Sylvia Iren, shalom Bu, selamat malam di Australia dan teman-teman semua. Shalom Bu, semoga damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati untuk Ibu dengan keluarga di Australia dan semua keluarga yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Sylvia merupakan ibu yang membantu dalam persiapan perlombaan khotbah. Ya, kita punya ibu perlombaan khotbah untuk nanti kita kasih jadwalnya kapan. Ya, ini hari Sabtu. Nanti kita rapat ya, kita belum rapat karena yang mendaftar baru 3 orang ya. Ayo anak-anak Tuhan mendaftar. Siapapun mendaftar sudah ya. Kita harus berani. Jangan cuma berani berapologet, tapi kita harus berani khotbah juga ya. Tunjukkan. Ya, khotbah itu harus kita berani ya anak-anak Tuhan ya. Yang mana Ibu Sylvia sudah mensponsori kami dan tim Solata BM2. Terima kasih banyak Bu. Dan Pak Santoso, Susu Subi dan teman-teman semua, Pak Limbong, terus Ibu Ida Semorangki, Ibu siapa kemarin ya? Ibu Huta Barat ya, Huta Barat, Ida Huta Barat, kemudian Ibu ya Indasari Titora, terus ada teman di Kalimantan satu, nggak mau sebut namanya, terus dengan ya ada teman-teman semua. Apa-apa ya, sambil menunggu. Ya, teman-teman semua yang ikut partisipasi, sebentar ya, baru saya lihat nanti. Teman-teman semua harus ikut ya. Harus ya, lomba-lomba ini harus ikut. Kasih tahu buat teman-teman, mungkin ada yang mau ikut dari gereja, ya. Tapi hamba Tuhan jangan. Ya. Dan Ibu Budi Hartiningsih, Tuhan Yesus memberkati, yang selalu setia dan melihat siaran Solata BM2 dan mendukung terus Solata BM2, Ibu Budi Hartiningsih dari Ibu Swedia. Terima kasih banyak Bu. Ibu Sylvia, terus berkati. Ibu Ida Huta Barat, terima kasih banyak. Ibu-ibu ini, Ibu Elita, Ibu Ika. Nah, kalau bapak-bapak itu Pak Santoso, ya itu kita ke bapak Pak dan Bapak Sibarani. Nah, harus kita salam-salam ya orang tua kita, anak-anak Tuhan yang selalu melihat pekerjaan Tuhan, baik itu secara memberi di bantuan-bantuan di gereja, anak-anak Tuhan mau supaya
hamba-hamba Tuhan dipakai terus untuk memberitakan firman Tuhan. Memang harus begitu. Harus talenta, apa yang Tuhan berikan sama kita berkat, kita bantu dalam pelayanan. Karena kita cari dalam dunia itu mahkota kerajaan. Dan teman-teman kan sudah tahu bahwa mahkota kerajaan itu ada 5. Mahkota kemuliaan, ya, mahkota sukacita, macam-macam. Ya. Jadi nanti di samping kami punya kuis persiapan khotbah ini, nanti kita akan bikin kuis, ya. Nanti kami juga akan bicara dengan teman tim. Ya, kuis itu kuis cerdas cermat. Nanti kami undang orang, teman-teman, berapa orang yang mendaftar. Nanti kita kasih pertanyaan dari tim. Nanti sebentar ya. Sebentar itu ada pertanyaan nanti teman-teman masuk ya. Selama ini kan Pak Bambang khotbah ada tanya jawab. Nanti disponsori oleh Ibu Nina di Taiwan. Hadiahnya pulsa. Nanti Pak Bambang tanya dan palidara. Yang mau masuk baru Pak Bambang tanya ya. Iya, Pak Bambang tanya ya. Gampang-gampang aja. Nanti masuk ya. Nanti hadiahnya pulsa dari Ibu Nina dari Taiwan. Dan tadi malam, tadi pagi. Saya tadi tidur jam 1 siang baru Pak Bambang bisa tidur. Gak bisa tidur ya. Jam 1 siang. Untung persiapan khotbah ini udah dari kemarin ya. Udah 2 hari lalu saya siapkan khotbah. Dan malam hari ini judulnya bagus juga. Roti curian itu lezat ya dulu. Ingat kata dulu itu untuk orang yang melanggar asebes, istilahnya asebes, tidak tahu Tuhan. Dia mencuri, menjelekkan firman Tuhan ya. Bukan untuk orang tertentu, bukan. Orang khusus ya. Bukan orang tertentu itu dari sana dan bukan. Kata dulu itu di kami punya siaran ini, kata dulu itu adalah orang yang tidak paham firman Tuhan. Ya, melakukan kejahatan, itu dulu ya. Aduh, apa ya? Ya, salam-salam buat Ibu Elita, Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat, terus Pak Raja Daud, terus siapa kemarin ya. Aduh, saya lupa lagi dari Amerika Serikat ini. Kata saya dulu. Dari Pak siapa ya? Oh, Pak Edi Gunawan. Shalom Pak Edi dari Amerika Serikat, terus berkati. Aduh lupa, hampir. Sorry ya Pak Bambang, nanti kalau lupa jangan dimarahin ya, jangan. Kemudian teman-teman semua Ibu Meta di Amerika Serikat, semua pecinta Solat Tabem 2 dan teman-teman semua yang biasa masuk di gerbang kasih ya, terus berkati teman-teman di Amerika semua. Dan teman-teman di Eropa khususnya Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia. Selamat malam Bu, Tuhan memberkati. Pak Bambang tadi sudah pergi, siap-siap ambil. Ini Fight for ini, Hope for Love ini juga kasih umumkan di YouTube Anda ya. Terus nanti saya kirim itu. Fight for Love ini siapa tahu ada jemaat-jemaat di gereja kasih ikut ini ya, perlombaan. Ya malam hari ini saya tunggu ya, sudah buka pendaftaran ya, KTP kalau ada surat baptis bagus, kalau tidak ada nggak apa-apa. Nanti Pak Bambang melihat ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Nanti kita hubungi lagi kembali. Ayo ikut perlombaan. Nanti ada cerdas cermat juga, kita bikin perlombaan cerdas cermat. Karena channel kita ini channel untuk membangun kerohanian. Perlombaan khotbah, nanti setiap bulan ada. Setiap mungkin 1 tahun 3 kali atau 4 kali ya. Kemudian perlombaan khotbah, perlombaan cerdas cermat, terus tanya jawab, berhadiah. Nah, salam buat Ibu Budi Hartiningsi ada di Swedia, terus Pak Ian Tobing di Denmark, kemudian Pak Ian Spayung di Norwegia, Ibu Ina di Kanada, Ine juga di Denmark, terus kemudian Ibu di Jerman ya, Ibu Dewi di Jerman, kemudian Ibu Nina di Taiwan. Sebentar Ibu Nina mau kasih lomba itu pulsa. Siapa yang bisa jawab Pak Bambang punya pertanyaan, dikasih pulsa. Pertanyaan gampang-gampang yang pernah Pak Bambang kasih tahu umumkan. Yang Pak Bambang akan kasih pertanyaan yang pernah saya udah utarakan di dalam dunia YouTube. Kalau yang saya belum pertanyakan, nanti kalau hadiahnya, kalau biasanya yang
Kalau ada yang kepingin, ya, saya kasih pertanyaan gampang-gampang aja. Nggak mungkin saya kasih pertanyaan sulit-sulit, jangan. Kita namanya belajar ajar toh. Apa yang saya sudah sampaikan, itu yang saya tanyakan kembali. Tidak mungkin saya tanya yang saya belum pernah ajar. Kalau di kepala saya masih banyak yang belum pernah saya sampaikan. Masih banyak. Itu persiapan untuk pertanyaan untuk orang yang tukang ngeyel-ngeyel kan. Dari seberang, yang sok-sok tahu Alkitab, baru saya kasih bertanya kan. Terus kemudian, salam-salam buat teman-teman semua yang ada di Inggris, di Irlandia. Ada Pak Julius, shalom Pak, Bogi Melo. Masih makaren tuh oleh Jo Irlandia masih sore ya. Atau masih siang, saya nggak tahu ya. Kemudian teman-teman semua ada di Luxembourg, Panama, Portugal, Irak, Iran, Arab Saudi, kemudian di Italia, terus di mana tuh? Teman-teman kemarin ya. Terus kemudian di Belanda ada Pak Ren. Shalom Pak Ren. Coklatnya dan keju kapan datang? Sudah minta alamatnya. Katanya mau dikirim buat Pak Bobom ya. Keju terbaik dari Belanda. Dengan apa? Coklat. Saya mau rasa itu coklat dari Belanda ya. Pak Ren. Ren Esler. Nama paling gagah sekali ya. Saya kira Ren van der Vaart. Atau Ruth van der Storo, saudara ya. Terus Ibu Lis, Ibu Sarce, Ibu CJWD, Ibu Christine ya, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Lenda di Belanda ya, terus memberkati. Ibu Sarce, sepulang kerja kah? Haleluya, haleluya. Dan teman-teman yang ada di seluruh Eropa, Tuhan Yesus memberkati. Terus tadi dari Timur Leste, ada di sana ada saudara-saudara yang Timur Leste, ada Mario de Santos, siapa Mario, Leonardo, pokoknya teman-teman pencinta Solat BMD dari Timur Leste, Tuhan Yesus memberkati. Terus kemudian dari Taiwan, Nina di Taiwan. Terus kemudian Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Terus di Ibu Vicky di Macau. Terus teman-teman di Singapura, Tuhan berkati Singapura. Halo, shalom. Shalom, pokoknya saya tidak sebut nama-nama semua. Semua anak-anak Tuhan Tuhan memberkati. Ya, shalom. Ya, di Singapura. Terus kemudian di Brunei, di Sabah, Malaysia, di mana Kuala Lumpur, Malaysia, terus terutama Ibu adik Nina ya. Adik Ina, ya Ina. Bukan Ina. Kapan nikahnya? Katanya mau nikah ya. Gak tahu kata-kata siapa. Mungkin Pak Simorangkir yang bilang. Itu ada Tia Talang Air ya. Semua teman-teman semua yang ada di Asia, di Filipina, Pak Dedi, semua teman-teman yang ada di luar negeri lah pokoknya. Terus di Prancis, Opung, Kota Barat. Sembuh ya, sudah sembuh. Kota Barat lagi istirahat. Kemarin ada operasi kecilan. Ada tubuh yang mengganggu, sudah selesai, sembuh dalam nama Yesus. Nah, terus kemudian Ibu Mimi, Pak Bobom telepon. Mana sih Ibu Mimi? Ibu Penatua mau suruh Ibu Evangelis, kita mau suruh jadi juri baru. Ibu ini telepon baru ya. Ibu Mimi jadi juri. Kan kalau Ibu Mimi kan punya channel juga. Nah, dan teman-teman semua yang ada di Lecet, Tuhan Yesus memberkati yang baru bergabung. Shalom, selamat malam. Ayo, yang mau daftar segera ya, langsung di WA Studio. Ya, ada ya, 082198331100. No? Langsung daftar, kirim ke TV. Pak, Bom sama ikut. Nah, ya nanti kita lihat ya. Ikut aja ya teman-teman semua. Khususnya mau majelis tidak apa-apa. Penatua juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pendeta, nggak boleh. Atau mungkin baru belajar ya. Yang lulusan teologi ya, nggak tahu teman-teman saya tanya dulu ya. Mungkin baru sekolah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang mau belajar ikut-ikut ya. Apa-apa kan nanti bisa dinilai dari pada waktu dia khotbah kita bisa menilai ini orang sudah biasa khotbah
atau tidak bisa ketahuan ya, bisa ketahuan. Dan dan teman-teman semua di malam hari ini, khususnya teman-teman di Papua Barat, khusus teman-teman saya, Pak Jeffrey yang ada di Manokwari ya. Terus Pak Pendeta Oni, Shalom, Musa Opur, Pak Pendeta Sibian, semua teman-teman. Terus Pak Jeremy, Pak Joyo, kemudian teman-teman semua hamba Tuhan, Pak Erwin Makeleo, kemudian teman-teman ya di Papua Barat, Pak Tandi Randa, semua Tuhan Yesus memberkati. Terus di Makarismus, kemarin Pak Estrasor ke sana ya, Bapak Pendeta Estrasor khotbah di seminar di Pak Tandi Randa. Kemudian semua anak-anak Tuhan yang ada di Manokwari, Papua Barat. Dan khususnya kalau fansnya Pak Bombom yang di Manokwari, silakan hubungi. Mau sekali-sekali, mau di sini, mau ikut Pak Bombom, mau ikut live juga, atau mau nanti ikut perlombaan yang di Manokwari khususnya ya. Bisa saya kasih duduk di Bu ini untuk khotbah ya, bisa ya. Yang mau di Manokwari, yang mau ikut, silakan daftar ya. Khususnya dari gereja Philadelphia atau dari gereja teman-teman, silakan ya. Khususnya Manokwari. Kalau mau datang ke studio daftar langsung hubungi Pak Bombom, langsung ke sini, saya kasih duduk di sini, langsung khotbah live ya. Kalau mau ya, kalau mau mati layar juga, nanti saya bicara sama tim dulu ya. Atau mungkin belum tahu cara live di handphone, nanti di depan studio ini kan ada tempat juga untuk bisa live ya. Kalau mungkin malu-malu pakai handphone aja bisa ya, nanti kita ajarkan. Oke, dan salam-salam juga buat teman-teman di Papua, Papua Barat, khususnya orang Toraja semua, Tuhan Yesus memberkati. Terus di Maluku, Ternate, Tidore, semua Kepulauan Maluku Tuhan Yesus memberkati, dan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali ada Pak Imade Saniaya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Asep Suryana, Aries ya. Pak Made sibuk ya. Ada kegiatan banyak. Terus Jawa Timur, semua shalom, anak-anak Tuhan di Jawa Timur paling banyak ya. Biasanya Pak Bomon Jawa Timur, terus berkati. Terus Jawa Tengah, ada Hendro di sana, shalom. Terus Jawa Jawa Barat, Bandung, Bogor, Banten, Bekasi, terus memberkati semua. Terus dan di Sumatera ada Pak Sibarani dan keluarga, terus memberkati. Dan di Pulau Sumatera juga ada keluarga Simanukalit, Simamora, Kota Barat, kemudian keluarga Pak Sagala, Simajuntak, terus kemudian keluarga Siagian ya, keluarga Siagian dari calon anak mantu saya, keluarga Siagian ya, ini semua ya, shalom. Nah, terus kemudian keluarga mana ya? Ya, pokoknya semua, pokoknya keluarga besar Batak di Sumatera dan seluruh Indonesia, terus teman-teman yang ada di Kalimantan, semua terus memberkati, terus yang ada di Pulau Sulawesi, khususnya orang Toraja, di Pengala, seorang Pengala ya, dan tapi saudara-saudara semua yang ada di Manado, keluarga Sumaranda, Joke Sumaranda, Kini, Agus, semua keluarga Sumaranda yang ada di Manado maupun di Sangir dan seluruh Indonesia, seluruh dunia, dan keluarga Kumanung, keluarga besar Sangir,
yang ada di Manado maupun di Sangir Talau, Sangir Besar, semua. Tuhan Yesus memberkati, masyarakat Sangir, Shalom, dan seluruh Manado, orang-orang Manado, semua yang ada di rantauan di luar negeri, Kawanua, orang Samoa, Basudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua teman-teman yang sudah membantu dalam pelayanan, terus teman-teman satu persatu yang Pak Bobong tidak sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati, dan di live chat ya. Ya, setengah jam ini salam-salam. Sedikit lagi Bapak Bobong khotbah tepat jam 9 atau jam 7 waktu Jakarta. Dan salam-salam juga buat di Alor ya, Pak Inyoman Gede, Ibu Dwi di Jakarta. Salam Bu Dwi. Ya, salam. Terus Pak Otto Wong yang ada di Jakarta, shalom. Terus Ibu Grace yang ada di Sulawesi Selatan, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera, sukacita bagi keluarga Bu. Pak Tony R. Parengkuan, Pak Febrianto, Marolis Igordan, semua anak-anak Tuhan. Terus Pak Joko Purwanto ya, Tangerang Banten. Terus Chen Kin Kiat, Anderson, kemudian Pak Herman, terus Pak Horas, Pak Holoho di Jepang, teman-teman semua. Terus kemudian terutama buat Pak Bambang Adrianto, Ibu Sudi Pariwati di Jambi, Cho Chiang Hian, Cho Chiang Hian, ya, Ibu Heni Yuliana, semua teman-teman yang tahu tersebut, Chong Buimin, Indasari, semua. Terus kemudian Pak Charlie Maruli yang ada di Jakarta, Pak Charlie. Terus kemudian Pak Frans Kiatma yang ada di Jakarta juga, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua teman-teman. Terus saya punya Lela ya, ada di situ Pak Binsar Sagala, semua Tuhan Yesus memberkati yang selalu kalau ada yang masuk ini, Pak Bobom itu orangnya tuh ini. Ya sudah dikasih tahu ya. Untuk teman-teman semua ya, malam hari ini ikut siap mendaftar ya, sudah mendaftar ya. Sudah pendaftaran sudah dibuka. Nanti mungkin kita perlombanya pokoknya mungkin minggu depan. Kita lihat ya baru 3 orang yang mendaftar. Buruan, ayo buruan. Nanti sebentar kita akan bicara hadiahnya untuk berapa orang. Ya, bagi teman-teman semua silakan. Baik yang mau bantu atau mau ikut mendaftar silakan. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam-salam buat, ada salam-salam nih. Buat abang saya di Wosi, Abang Irianto yang ada di Wosi, dan Pak Domingus Sigakole yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, Pak Waka ya, Pak Domingus. Kemudian teman-teman yang ada di satu pelayanan dengan saya, Pak Demi Lahalo, Pak Demi, Pak Ferry, Shalom, Pak Prapto, semua teman-teman, anak-anak Tuhan, konco-konco saya, terus diberkati. Dan Ibu Karubui juga. Ya, terus berkat. Oke, malam hari ini judulnya adalah, khotbahnya di malam hari ini adalah roti curian itu lezat. Roti curian itu lezat. Iya toh? Jadi sebentar aku mau khotbah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apa saja perlu kita belajar di malam hari ini. Ya mungkin khotbahnya sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sedikit ya. Kalau lebih cepat lebih bagus, tapi lebih lama lebih bagus juga. Bagaimana ya? Oke, kita bersatu dalam doa. Sebelumnya saya lihat usahakan tadi ya. Yang ada ya. Tadi ada WA sampai ulang tahun ya sorry.
Sorry, minta maaf ya, Abah Umum. Itu dah. Jadi, Tatat. Pak Tatat Liuwanto, hari ini genap ya. Saya kira berapa tahun, berapa ini? 70 berapa? 60 berapa ini? 67 tahun ya. Ya 67 tahun. Ya. Doanya Pak Tatat Liuwanto yang genap. Ya anak-anak Tuhan, sebelum kita mulai sama-sama baca firman Tuhan, kita belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus, biar segala permasalahan, segala perkara kita tinggalkan. Kita cari Tuhan, harus datang dengan sukacita, karena segala perkara, anak-anak yang percaya, Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita. Semua kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang kita sembah, yang tidak pernah memberikan suatu tanda atau mujizat. Memberikan kita semua kehidupan yang layak, dan terjadi terang. Apa yang kita minta Tuhan jawab. Dan saya yakin di malam hari ini, jangan Anda katakan Anda punya doa belum terjawab. Tanpa sepengetahuan Anda, Tuhan sudah pernah menjawab, dan Tuhan akan menjawab lebih daripada yang Anda inginkan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, marilah yang berbeban berat. Kemudian mintalah, ketoklah, cari. Dan Tuhan Yesus akan memberikan apa sesuatu yang permintaan kita yang di luar daripada yang kita minta, yang sepengetahuan kita. Dalam Yeremia 33:3 itu nyata dalam hidup saya. Ya. Anak-anak Tuhan yang belum pernah mendapatkan mujizat, baca saja Yeremia 33:3. Ya. Saya ingatkan kembali, Yeremia 33:3. Itu yang saya alami beberapa kali. Mulut dan lidah ini dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk memaki orang. Sebentar nanti kita khotbah juga masuk sini. Mulut dipakai untuk memuji. Kalau orang bicara bilang karena kesombongan hati maki-maki orang, itu yang menghambat permintaan Anda. Keinginan Anda terhambat di situ. Jadi mulut rubah pelan-pelan, rubah. Jangan karena kekerasan hati Anda bersikeras, karena kemenangan, karena kesombongan, karena pintar diri pintar, talenta Tuhan sudah berikan. Harta, kekayaan, kepintaran, kelebihan apapun. Jangan mulut pakai untuk merendahkan orang. Jangan mulut pakai caci maki orang. Jangan mulut pakai marah orang. Jangan mulut pakai untuk menghina orang. Mulut pakai untuk merendahkan orang. Jangan. Mulut ini untuk meninggikan Tuhan Yesus. Mulut itu pakai untuk jadi berkat bagi orang. Ingat ya, karena mulut badan binasa. Aduh, ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu di malam hari ini, kami semua datang dan haus akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami semua di malam hari ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati dan kami semua sepakat akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami sadar dosa kami ini yang menghambat untuk kami menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami dan Tuhan kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua pada waktu membaca firman kebenaran-Mu, kami semua menjadi anak-anak terang dan kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita,
Dan kami semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah benih-benih firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh tabur kepada saudara-saudara kami. Terutama kepada keluarga kami, di dalam rumah kami, keluarga besar kami, kepada saudara-saudara kami, tetangga, teman-teman, sekerja, dimanapun berada kepada saudara-saudara yang membutuhkan akan firman kebenaran. Buka mata hati mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau, ketoklah hati mereka Tuhan, biar mereka mau mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan, dan mereka bersama-sama dan mereka juga terpanggil bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa di malam hari ini, Bapak terkasih, Bapak Tatat, Dewanto yang ada di Palembang, yang hari ini Tuhan, Engkau menambahkan dia satu tahun, umurnya genap 67 tahun. Tuhan Yesus memberkati, Bapak terkasih, jaga dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang, perlindungan, dan keluarga besarnya sebagai opa. Engkau berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, Tuhan Yesus berkati. Keluarga besarnya Tuhan Yesus berkati, berikanlah kelimpahan, berkat damai sejahtera sukacita. Biarlah keluarga Bapak Tatat mencintai, saling mencintai, terutama mencintai-Mu Tuhan, dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, khususnya Bapak Haikal yang semalam kami sudah berdoa pelepasan, yang mana beliau selalu mengandalkan segala kekuatan setan iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau bawa dia Tuhan menjadi murid-Mu Bapa bersama dengan kami anak-anak-Mu. Biar kami semua menjadi pengikut-Mu yang setia. Karena kami yakin percaya meskipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia hingga kami mati dan kami akan dibangkitkan oleh-Mu dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak, kami juga berdoa di malam hari ini, anak-anak yang mengalami pergumulan berat dalam kehidupan, baik ekonomi, Tuhan Yesus angkat mereka, berkati mereka, yang mana mereka terpuruk karena penyakit yang lagi membumi dunia ini Tuhan, sehingga usaha mereka macet. Tuhan Yesus berkati mereka dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang mengalami ini di ujung perceraian, Tuhan Yesus berkati mereka, lembutkan hati mereka, biarlah mereka bersatu kembali, biar jauh daripada permasalahan keluarga mereka Tuhan, jauhkanlah mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap bersatu, biarlah mereka hidup damai sejahtera, sukacita, bersama dengan anak-anak mereka, keluarga besar mereka, dan anak-anak mereka yang mengalami goncangan. Tuhan Yesus hiburkan mereka, biar mereka hidup dengan sukacita bersama-sama dan keluarga besar mereka. Bapak, kami juga berdoa, di malam hari ini anak-anak Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah. Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bilir-bilir-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, kami hamba Tuhan tompang tangan. Kami percaya dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, yang mana anak Tuhan yang mengalami hari ini, mengalami kesakitan, karena secara medis dalam nama Yesus mereka telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan dengan iman mereka. Mereka yang sekarang lagi sakit, angkat tangan dan berseru kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus mereka telah disembuhkan. Baik di rumah sakit yang ditangani oleh dokter yang Engkau berkati. Tuhan Yesus memberkati obat-obat yang mereka lagi minum atau melalui botol infus. Tuhan Yesus berkati dengan kuasa Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan, sakit penyakit karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa, segala kuasa kegelapan kami tolak yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan kami tolak.
santet, jin, kuasa apapun kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Di rumahnya penuh dengan sukacita. Berbagai beribu-ribu balai tentara malaikat pagari rumah mereka dalam nama Yesus. Jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini banyak mujizat terjadi. Kami akan mendengarkan mujizat-mujizat itu, kesaksian sebentar dari anak-anak Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, anak-anak yang jauh, domba-domba yang jauh akan pulang mendengarkan suara daripadamu Tuhan. Mereka akan bersaksi, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat akan terjadi di malam hari. Kami percaya Bapa, anak-anakmu di malam hari ini yang mengalami berbagai macam pergumulan, dengan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berucap syukur terima kasih dari malam hingga pagi hari. Tuhan boleh jaga kami dan Tuhan telah menjaga kami dengan kuasa-Mu Tuhan, memagari rumah kami dengan malaikat kudus-Mu, sehingga kami tadi pagi boleh bangun tanpa kekurangan satupun, tubuh kami boleh sehat, dan kami bangun dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kaki kami telah melangkah dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami boleh bekerja. Hingga saat ini kami belum pulang, Tuhan Yesus berkati kami. Dan anak-anak Tuhan yang sudah pulang, bertemu dengan keluarganya kembali, Tuhan berkati. Baik pekerjaan yang kami terima daripadamu, Tuhan berikan, baik sebagai TNI Polri, dokter, suster bidan, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, petani nelayan, supir taksi, ojek, tukang parkir, tukang sapu, apapun pekerjaan kami di pabrik, Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami Tuhan, untuk melayani dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap kehidupan kami, langkah kami. Biarlah kami semua anak-anak-Mu layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa kepada anak-anak yatim piatu, ibu janda, yang sampai saat ini belum mencicipi suap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan cara pengasihan-Mu Tuhan, Engkau mengutus anak-anak Tuhan yang telah diberkati oleh-Mu Tuhan, jamah mereka. Biarlah mereka juga memperoleh berkat seperti yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Baik di Manokwari, seluruh Indonesia, di Papua, sampai seluruh dunia Tuhan memberkati. Berkati juga kota kami ini Tuhan, kota Injil, Papua Barat, kota Manokwari, Tuhan memberkati kami. Hamba-hamba Tuhan, semua pelayanan, anak-anak Tuhan, dan seluruh warga kota Manokwari, Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, Menteri, Staf Gubernur, Bupati, sampai aparatur negara yang paling rendah. Tuhan Yesus memberkati. Berkati anak-anak Tuhan yang berada di luar negeri karena tugas pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya, haleluya. Terus kami juga mengucap syukur Tuhan. Berkati tim Solata BEM 2. Bapak Lobo dengan beserta keluarga, anak-anak, terus berkati. Pak Mordekai, Tuhan berkati. Pak Timothy, beserta keluarga, terus berkati. Pak Ciler, beserta keluarga, sang pembuka. Pak Marban, Ibu Sofiatul, Ibu Atimena, Bapak hamba Tuhan, Pak Pendeta Yoel, terus berkati. Pak Asibarani, Tuhan berkati. Ibu Evangelis Mimi, Tuhan berkati. Pak Santoso, Ibu Sylvia, Tuhan Yesus memberkati. Semua anak-anak Tuhan, Pak Bambang, Pak Subi, Tuhan Yesus berkati. Semua anak-anak Tuhan yang melayani-Mu Tuhan. Dan setiap mau bekerja di ladang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua.
Berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, terutama Engkau berkati anak hamba-Mu yang mengalami tubuh yang lemah. Saya percaya kami semua bersatu di malam hari ini Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami, anak-anak hamba-Mu Tuhan, yang mengalami tubuh lemah. Kami percaya di malam hari ini, mujizat kami akan terima Tuhan. Kau berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau aku meminta dengan menyebut nama-Mu, Engkau pasti melakukannya. Bapa, saya percaya. Hamba-Mu selalu meminta, Engkau selalu menjawab Tuhan. Mulut ini Tuhan, Engkau sudah pakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu ini Tuhan, berikanlah kuasa kepada hamba-Mu Tuhan, untuk selalu mau dipakai oleh-Mu untuk memberitakan firman kebenaran. Jauhkanlah hamba-Mu dari kedagingan Tuhan. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai terus sampai Engkau memanggil hamba-Mu dan akan kembali bersama-sama dengan Engkau di kerjaan surga. Saya percaya Bapa, di malam hari ini Engkau mendengarkan doa kami semua anak-anak Tuhan yang berseru dan meminta kepada-Mu Tuhan. Jamah kami semua Bapa. Kau berkati juga anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan sholat tabem 2. Kau berkati mereka, pemberian mereka ganti berlipat-lipat kali. Berkati keluarga mereka, baik mereka sebagai opa, oma, suami, istri. Tuhan berkati mereka. Berkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan berkati. Biarlah mereka terus melayani Engkau Tuhan. Kami semua Tuhan mau melayani Engkau. Sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami berdosa. Tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami semua boleh Tuhan bersama-sama Tuhan. Hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan. Peralatan yang kami pakai Tuhan berkati. Berkati tim teknisi Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami semua telah berdoa. Haleluya. Mari semua percaya katakan amin. Malam hari ini, judul malam hari ini adalah roti curian itu lezat. Yang dimaksud roti curian ini adalah kita mengambil yang bukan haknya kita. Ya. Malam hari ini Pak Bowo akan jelaskan, kita sama-sama baca firman Tuhan. Pak Bowo ambil dari Amsal 9 ayat 17. Ini untuk mengingatkan kita bersama-sama, bukan saja makanan atau kepunyaan orang, tapi yang dimaksud adalah segalanya. Khususnya mungkin berkatnya orang, pekerjaan orang, ya. Itu jangan kita ambil. Kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan, orang Kristen, hidup dalam Kristus, ya. Jangan kita mengambil hak orang. Ya. Kita melakukan hal yang sangat tidak layak di mata Tuhan. Termasuk kemarin saya kasih tahu bahwa 7 yang dibenci, dusta. Malam hari ini mencuri, mengambil hak orang lain, bukan haknya kita. Oke, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita baca ya.
Pak Bomom ambil dari Amsal 9 ayat 17. Mari kita sama-sama baca. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ya. Demikian firman Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 17. Ini mengingatkan buat kita di dalam 10 hukum Taurat. Ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Nah, kalau kita mengingat bahwa firman Tuhan di dalam 10 hukum Taurat, jangan anak-anak Tuhan bilang, Tuhan Yesus sudah genapi dalam Pak Bomom misalnya khotbah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tak bisa begitu, saudara-saudara. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Jangan bilang Anda sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, baru ambil orang punya hak. Aneh-aneh aja. Gak boleh ya. Itu di dalam 10 hukum Taurat. Ingat, hukum itu ada 613. Ini hukum moral law. Jangan mencuri. Makanya Raja Salomo sampaikan dalam kitab Amsal, air curian itu manis. Betul nggak? Air curian itu manis. Betul nggak? Mengambil hak orang. Anda tidak bekerja sama sekali. Ambil. Coba kalau orang yang tanam, mungkin tanam buah pepaya di kebun. Ya toh, sudah pas panen, ngana ngambil DP pepaya manis, ngana makan. Sadape, ajang. Ya orang kalau pancuri jangan nganap orang-orang lagi pingsan bilang, sabar sumpah. Jangan mengutuk. Ingat ya, jangan mengutuk orang. Gak boleh. Berkati orang. Anak Kristen yang baik jangan mengutuk. Berdoa. Lapor sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus berperkara. Ingat, jangan sekali-sekali anak Tuhan, Anda punya hak diambil. Anda mengutuk orang. Jangan. Dan banyak orang melakukan pencurian. Menipu. Mencuri. Ambil hak orang lain. Dia belum merasakan. Biarkan saja dia berdoa, tompang tangan berdoa. Oh haleluya, Tuhan Yesus berkati dia. Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Saya juga sering dulu begitu. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Memang lezat. Coba Anda lihat ya. Kalau kita masih kecil dulu, ibu-ibu kita kan diacarakan orang Toraja. Tuh. Biasa dong bikin itu, saya mama dulu masih kecil, dong paling senang tuh bikin ayam dipotong, taruh bumbu apa itu, bawang merah, bawang putih, merica, pokoknya semua, taruh kecap sedikit dan bumbu macam-macam, rempah-rempah. Baru dong redam kan dengan kunyit kah, redam, pakai kecap sedikit, redam baru dong kasih lama-lama, karena saya tahu, saya lihat, dong taruh bumbu apa saja, tuh kan anak kan suka pelap, pancur itu ayam kandung suka goreng, terus dulu diam-diam sampai dong goreng sudah harum-harum, atau pesan topi curi. Lezatkah tidak? Lezat. Ya. Nah, begitu pula. Coba kalau Anda pergi ngambil orang punya hak. Tidak kerja, ambil saja. Cepat ya. Orang lain kerja dengan keringat setengah mati. Anda mengambil hak orang lain. Pas dipancuri orang perumah. Atau di kantor, korupsi. Ya kan? Saya nggak usah ambil contoh yang jauh-jauh, nggak usah. Sekarang mulai malam hari ini, kalau anak-anak Tuhan yang ada bekerja baik di pemerintah maupun pemerintah di swasta, pemerintah atau swasta, pekerja swasta, perusahaan, jangan coba-coba umpamanya ditetapkan satu hari 8 jam kerja. Jangan Anda kerja cuma 6 jam atau 5 jam, itu sudah pencuri waktu. Dosa enggak? Dosa. Jangan mencuri. Yang mencuri itu bukan saja mengambil barang orang, tapi waktu. Time is money. Betul toh? Apakah itu bukan pelanggaran? Pelanggaran. Mengambil curi-curi waktu. Sudah bos tara lihat jadi. Ketua duduk dulu di belakang toh. Apalagi bapak-bapak perokok. Habis kerja sih. Kalau lapor sama mandor atau lapor sama saya itu tidak apa-apa. Ini ada juga pegawai negeri kerja.
Pakai dari rumah baju dinas, pulang baju dinas. Minta maaf ya, bebasnya gas. Mau marah terserah, marah sama Tuhan, bukan marah sama Pak Bobo. Kita lagi hidup kenyataan. Sudah pegawai negeri, tiap bulan terima gaji. Siang jam makan, mungkin jam 12 atau jam 1. Istirahat makan jam 1 jam. Ini tidak, kadang-kadang kalau jam 12 sudah pergi. Bapak siar, orang pernah bilang bapak siar, pergi masuk jalan-jalan di mall. Sampai tunggu jam kantor baru pulang. Jadi kerja cuma 1 hari, kerja cuma 3 jam, 3-4 jam. Apakah itu pencuri? Pencuri! Lezat toh, setiap bulan langsung terima gaji. Baca Jo, Amsal 9 ayat 17. Jadi kita tuh harus taat. Hidup dalam Kristus taat. Di samping kita taat dalam Kristus, taat juga dalam pelayanan. Iya. Efesus 6 ayat 4, 5, 7, 8. Banyak ayat-ayat. Dan saya ingatkan juga untuk anak-anak Tuhan. Jangan coba-coba. Kalau Anda hidup dalam Kristus, ada orang kasih berkat. Kita kan tidak tahu, tanya dulu, berkat itu dari mana? Kalau berkat dari curian, jangan kita mengambil. Kita baca sama-sama dalam Amsal. Ya. Ingat, jangan mengambil makanan yang bukan hak. Pasti itu lezat. Dan kemudian kita baca lagi dalam Amsal. Amsal 29. Ayat yang ke 29 ayat 24a. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini, siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Ya. Kita lihat dalam Amsal 29 ayat 24a. Siapa menerima bagian dari pencuri, berarti dia membenci dirinya. Yang dimaksud membenci dirinya itu apa? Sudah hidup dalam Kristus. Kenapa Pak Bowo katakan dia benci dirinya? Firman Tuhan juga katakan membenci dirinya. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu membenci nyawanya. Atau membenci hidupnya. Nah iya tuh sudah hidup dalam Kristus. Habis itu diterima dari orang punya orang pemberian. DP papan curi, mungkin korupsi di kantor. Jangan menerima. Kalau kita udah tahu, jangan. Tidak bekerja tiba-tiba. Iya, atau enak kalau dapat hadiah tuh. Ih, aduh, bagus sekali. Lezat gak? Lezat. Apalagi kalau bentuk banyak bisa pipas. Orang benar bilang pitour, pipa jalan kiri kanan. Habiskan tuh doi. Doi dari mana? Doi kita tidak tahu. Ujung-ujungnya begini setelah Pak periksa, semua dapat tangkap rame-rame. Bagi jo dia. Mampus toh? Jangan Siapa yang menerima bagian dari pencuri, yang mencuri, siapa menerima? Berarti dia juga membenci dirinya. Karena tubuhnya akan binasa. Dia membenci nyawanya. Dia tidak mau hidup dalam kekudusan. Anak-anak Tuhan harus bertanya dulu. Ya. Itu dapat dari mana? Nah. Kemudian, kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kekudusan, ya, kalau kita sudah punya penghasilan, sudah cukup, ya, cukupkanlah pada dirimu. Kalau kita umpamanya ada dipinjam oleh orang, kita kasih pinjam orang uang, ya kita tagih sesuai apa yang ada. Minta maaf ya, kemarin saya sudah pernah khotbah mengenai rentenir. Jangan coba-coba. Terus kalau Anda berhutang juga harus bayar, meskipun Anda bayar pelan-pelan, utang itu harus dibayar. Pelan-pelan kita bayar. Yang penting kita ngaku bahwa kita bisa bayar utang. Karena tidak mungkin kita mau langsung bayar langsung kalau kita rasa berat. Kasih tahu orang yang punya uang itu. Contoh kita buka ya, apabila kita punya berkat, ya, jangan kita menagih banyak lebih daripada apa yang kita punya hak. Ya. Contoh kita bekerja, sesuai dengan gaji kita, sesuai dengan pekerjaan kita, kita menerima akan hal itu.
Jangan kita mengambil daripada hak. Ya. Kita baca sama-sama dalam Lukas 3 ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Perhatikan firman Tuhan ini. Dalam Lukas 3 ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi kalau Anda bekerja sesuai apa yang sudah ditentukan, itu jaringan ya, jaringan saya berat ya. Kalau kita, iya, saya nanya Pak Bomo ada gangguan ya. Putus-putus ya. Jadi kalau kita sudah ditentukan bekerja, jangan kita mau menuntut. Sesuai dengan pekerjaan kita ya sudah begitu. Kalau dari atasan sudah kasih gaji kita sekian, jangan kita menuntut. Kita berdoa saja. Biar Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menjawab doa kita ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka merontak-merontak, jangan. Tuhan benci pemberontak, ya. Jangan. Tuhan benci. Dan kita juga kalau bantu orang, kasih pinjaman, jangan kita menagih lagi lebih dari apa yang tidak punya, apa yang lebih daripada itu. Kita umpamanya kasih pinjam 10.000, ya ambil 10.000. Jangan kita minta lebih, nggak bisa. Justru kita nggak dapat upah. Apa yang kau terima dunia, udah terima, udah itu. Di surga nggak ada. Dan kebanyakan orang yang melakukan pencurian, ya, minta maaf ya, biasanya orang-orang di bendahara, ya, itu bahaya sekali loh. Kadang mereka itu kalau sudah duduk di tempat yang basah, orang bilang tempat basah, ya. Kadang lupa dia tidak peduli dengan orang sekitarnya, dia nggak peduli. Dia mengambil hak, dia menagih, dia mengambil hak lebih daripada itu. Kadang-kadang buat tanda tangan palsu, ya. Ya, udah. Tanda tangan palsu dia kerjasama dengan pimpinan, ya. Baik itu di kantor atau di pekerjaan-pekerjaan lain, ya. Ingat, akar kejahatan itu bisa dilakukan dengan cara-cara apapun. Untuk malam hari ini, anak-anak Tuhan, Pak Bobo mengingatkan, roti curian itu lezat dan manis. Tapi jangan ya, nanti Anda akan terima upah. Kita buka dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 ya. Kita buka dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Biasanya kalau orang yang suka mencuri, dia pelit. Dia tidak peduli kau siapa kah, Epen kah, kau siapa jadi. Dia cuma lihat itu dirinya sendiri. Kadang-kadang juga keluarganya juga dia nggak pusing. Dia pergi foya-foya, dia pergi main perempuan, main judi, tidak peduli. Terus nanti hari Minggu datang ke gereja, haleluya, haleluya. Pas keluar gereja, oh Tuhan Yesus kau selamat. Yang penting sudah uang. Malam hari ini bertobat. Anda mungkin senyum-senyum sekarang lihat saya ya. Senyum-senyum. Ya. Malam hari ini yang sudah melakukan itu minta pengampunan. Patah lutut. Kalau orang lain di seberang bilang sini sampai hitam. Kalau bapak saya bilang kaki sampai lutut sampai hitam, ya, berlutut. Minta ampun. Orang biasanya mengambil hak orang lain itu kadang dia tidak peduli. Dia nggak peduli siapa, kau siapa, peduli. Jangan ya. Jangan mentang-mentang ya kita sudah hidup dalam kasih karunia, tidak ada hukuman.
Ini kalau anak-anak Tuhan hidup dalam perjanjian lama itu, kalau kita buka dalam perjanjian lama, masalah pencuri. Ya sampai sekarang yang terjadi juga, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dalam adat istiadat juga masih diberlakukan. Ya. Orang yang mencuri sapi atau mencuri babi di kandang, terus temu-temu ketua-ketua adat dipanggil kumpul, curi babi 1 dapat denda 2, itu ada loh dalam firman. Coba kita buka dalam perjanjian lama. Kita buka dalam, kalau orang yang mencuri, kita buka dalam Ulangan 22. Kita lihat ya. Ulangan 22, ayat yang pertama. Kita buka sama-sama. Tentang tolong menolong. Nah, kita lihat sini ya. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu. Dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikian harus kau perbuat dengan keledainya, demikian kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Sampai di sini firman Tuhan. Kadang anak-anak Tuhan tuh hidupnya yang suka mencuri ya, hidupnya itu seperti kucing. Kenapa kucing? Ya toh, manis ya. Coba kalau ngana taruh ikan di atas meja, oh dia pancuri. Yang tidak tutup toh, pancuri. Apalagi yang asli, oh susah dapat. Ya toh. Coba kalau lihat lagi, dia naik pencuri kan? Terus apa? Kalau kucing berkelahi, mau tapi tidak mau, tidak mau tapi mau, papan curi. Ya toh? Coba lihat kucing. Mau, tidak mau tapi mau. Ya toh? Mau. Ah, kalau berkelahi kucing. Jadi hidup jangan seperti kucing ya. Kemarin oke, hari ini kucing. Jadi kalau ada orang punya harta yang kelebihan atau Anda temu uang jatuh atau dompet, lapor ke pihak berwajib, umumkan di sana, nanti lapor di RRI atau di mana. Lapor ke kantor polisi terdekat di situ, di mana Anda tinggal. Itu bukan hak Anda. Kehilangan apa? Contoh orang di gereja, ini biasa di gereja loh, orang kelupaan Alkitab atau apa. Jangan langsung bawa pulang, kasih ke gereja. Ke kostor kah atau ke majelis penatua di situ kasih. Nah ini nanti diumumkan di depan ya. Jangan karena Anda harus masuk jangan kita sama seperti orang yang aneh-aneh ya. Sampai sendal sepatu hilang. Kalau di gereja itu ada orang siapapun HP, kasih kembali di gereja. Kan sudah di gereja cari Tuhan papan curi lagi. Aneh-aneh aja. Jangan ya. Jangan seperti ikut siaran apa itu. Mongol stres kah? Mata satu berdoa, mata satu tutup. Ah itu kan cuma cerita-cerita humor aja. Sebenarnya tidak ada anak Tuhan. Saya percaya tidak akan terjadi begitu di gereja. Kalau ada juga ya itu anak setan itu. Uang derma dibagi. Kalau saya di video ya. Uang derma itu pasti penyusup itu bukan anak-anak Tuhan itu. Ada uang derma dibagi di jalan di kolote ya. Kolote uang itu. Kolote. Dia pura-pura kasih masuk tangan. Padahal dia ambil uang itu. Ada lihat itu. Jangan mengambil hak orang. Ya. Jangan coba-coba mengambil yang bukan. Kalau orang titip barang, kasih datang di barang orang, titip, kasih kembali utuh. Jangan ada bongkar-bongkar. Itu mengambil hak orang. Kita lanjut buka di dalam Imamat. Kita buka perjanjian lama dulu ya. Imamat 6. Ayat yang pertama kita baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya
barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Anak-anak Tuhan, baca firman Tuhan ini baik-baik. Di dalam Imamat 6 ayat 1 hingga ayat ke-7. Ya, jangan Anda mentang-mentang, oh Tuhan Yesus sungguh baik, terus tidak perlu lagi. Hei, jangan mencuri, menipu, mengambil hak orang. Lezat ya. Ingat, kita hukum di Indonesia ini ada hukum nasional, ada hukum adat istiadat. Kalau adat istiadat berlaku di daerah-daerah, Anda pancuri sudah ketahuan, ya. Itu mau ngana pancuri babi seperti ini tadi kan, babi ngana ambil satu dapat denda, mau ngana pancuri orang pesapi satu atau tedong saleko kan dapat pancuri dapat denda. Su ganti tedong lagi, ganti lagi, berlipat-lipat lagi. Dan minta nasa misonda itu tongan tongan lu kan. Kalau hukum adat. Tapi kalau orang-orang sudah hukum adat, di manakah kasihmu? Pada waktu mencuri tidak ingat Tuhan. Nanti setelah sudah mencuri, keluarga datang, tolong ampuni dia, kita hidup dalam kekristenan. Tuhan Yesus ajar mengasihi. Siapa suruh anak papan curi? Siapa suruh anak laki papan curi? Ya toh? Perjanjian lama itu hidup keras. Jangan mentang-mentang Anda sudah hidup dalam Kristus, mau pancuri, sudah Tuhan segampang karena mau makan, kasih makan keluarga, pancuri orang kabong. Kasih rusak orang kebun. Mungkin pencuri apa, ada sayur sebelah. Apa salahnya Anda minta di sebelah tetangga? Om, boleh jok kita minta? Minta apa? Minta jok tomat sedikit. Terus minta apa le? Minta rica sedikit. Terus minta apa le? Boleh jok kasih garam? Atau orang bilang, sudah jok bikin dabu-dabu sekalian. Ya toh? Ini toh. So minta tomat, so minta bawang le. Oh minta apa le? Minta rica le. Sekalian minta garam. Sudah jok sudah di dabu-dabu, orang Manado bilang. Sudah di bumbu sambal. Apa gunanya kita Tuhan itu berbicara, mulut untuk berbicara. Kadang-kadang mencuri. Stop Joy. Jangan mengambil hak orang lain. Kalau kita memang mau hidup dengan baik, hidup itu dengan kekudusan, lakukanlah yang terbaik. Kalau hari ini tidak makan, percaya Tuhan Yesus akan menjawab. Minta berseru. Untuk itu rajinlah berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jangan takut. Berkat itu Tuhan akan berikan dari siapa? Adalah Tuhan banyak diberkati bisa lihat Anda. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Pasti orang punya hati lihat Anda, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Jangan mencuri. Saya juga beberapa kali sakiti sama orang. Hidup saya. Sampai saya udah tinggalkan masalah dunia. Lebih saya hidup dalam Kristus. Hidup melayani Tuhan lebih bagus. Kenyataan, saudara-saudara. Jangan kita sudah diberkati, kita bilang kita hebat. Jangan. Hancur itu semua nanti.
Hidup dalam kedagingan, bahaya saudara. Jangan coba-coba. Jangan kita sudah hebat baca Alkitab, kita sudah hebat segala sesuatu. Kita jangan melihat dari kitab Roma, Paulus di Roma, di Korintus, kita lihat lagi kitab Yakobus, itu posisi bagaimana? Di Roma hidup karena iman. Di Yakobus, iman tanpa perbuatan. Jangan anak-anak Kristen salah tafsirkan. Pada waktu di situ Yakobus berhadapan dengan orang Yahudi. Pada waktu di Roma, di Korintus, di Galatia, Paulus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang keras kepala. Karena mereka mengatakan apa? Mengenai hukum Taurat. Makanya Paulus itu iman, hidup dengan iman. Kasih karunia. Di Yakobus, iman tanpa perbuatan. Maksudnya itu dua-dua itu maksudnya berjalan. Jadi beriman, perbuatan juga lakukan. Kebaikan, kasih. Jadi jangan cuma satu. Semuanya dijalankan hidup kasih dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya, Kristus berkati. Kita lanjut baca dalam Keluaran 22. Lihat Keluaran. Tadi ulangan sudah, imamat sudah. Kita sekarang bukan dalam kitab Keluaran. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Anda tahu nggak? Kalau di daerah-daerah yang terpencil masih aturan hukum adat sangat berlaku. Dan hukum adat itu secara perdata juga ada. Indonesia ini kan hukum pidana dan hukum perdata. Secara perdata, hukum adat istiadat ada di dalam. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini firman Tuhan loh. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, perhatikan 1 ekor aja, dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Nanti anak-anak Kristen bilang, aduh jangan Tuhan Yesus, kita sudah hidup bukan perjanjian lama. Anda mau rubah 10 hukum Taurat. Tuhan Yesus datang tidak menghilangkan, dia menggenapi. Yang dihilangkan itu aturan-aturan. Aturan-aturan. Seremonial, hukum sipil. Mencuri potong tangan. Atau nggak mau potong tangan, mau ikut dong. Lakukan sudah hukum Taurat itu 16:13. Mencuri potong tangan. Aduh jangan potong tangan. Coba kan lihat di Taliban sana. Tangan dipotong baru kasih masuk dalam air panas. Mencuri toh. Tapi di sini kan dikatakan apa? Mencuri domba 1 ganti 4, lembu ganti 5. Bagi dong anak pencuri orang babi, anak babi 1. DP bapak datang, DP pai datang, DP papa tuh ambe na, kalau orang tuanya bilang ambe na. Nah saya tuh ambe na kuat episode itu bayi. Namai malah tu bimbel kau tu bisa. Kau datang pencuri bayi 1, babi 1. Episode bikin 5 bayi. Oh apa? Keluarga pusing ke tidak? Karena kita punya anak kurang didikan, kurang rajin. Kita didik anak-anak kita mencuri orang punya babi 1 ekor. Orang tuntut 5 ekor. Itu ada tertulis loh dalam Keluaran loh. Mau? Curi babi 1, denda 5. Kalau orang tuanya bilang, nah miboko tu bayi bisa. Nah disodai kau 5 toh. Bisa salah kami kita disodai. Oh. Bisa diganti kayak itu babi 5 ekor ya. Ngana pancuri tu babi 1 di depan denda tu 5 ekor tu bayi. Babi. Tu bokeh. Orang Manado bilang tuh, tapi masyarakat Doren Manado dipasok sana. Itu. Stop job pancuri ya. Ngana pancuri tu babi 1 ekor, babi bisa dapat tidak? Curian itu lesat. Ngana tu curi tu babi, ngana tu panggang tu babi, ngana terus tu ngana makan. Ikan itu mintu nasang tu duku bayi, mamilui bisa itu. Mamilui. Enak sekali tu daging babi. Apalagi mie pertama jo papiong, oi mamilui mo indoen. Tapi time tanda itu. Ingatan saya ingatkan, Amsal 29 ayat 24.
Anda tanya dulu ini daging babi dari mana, nak? Kalau Anda ikut makan, berarti Anda membunuh diri Anda. Jadi kalau Anda curi kerbau, tedong saleko di Toraja itu sangat mahal. Miliar. Bayangkan kalau Anda curi 1 ekor, bagi jo denda 5 ekor tedong. 1 M, jadi jo 5 miliar. Aduh, mau bikin apa itu nada? Di Toraja itu kerbau paling mahal. Jadi jangan kita coba-coba mencuri. Sudah pak hukum di dunia, dah pak hukum lagi di atas. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ingat, ini perjanjian lama ya. Tetapi jika pembunuh itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Perhatikan, dijelaskan di sini ya. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Kalau Anda anak-anak Tuhan dapat orang pencuri, jangan pukul orang sampai mati. Itu ada kata apa, bom? Itu karena Anda punya penafsiran salah. Tidak boleh ya. Ingat Roma 13 ayat 1 sampai 4, pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah membawa pedang. Pedang itu apa? Hukuman buat Anda. Jadi Anda jangan coba-coba menghakimi sendiri. Anda mengikuti aturan-aturan. Anda hidup dalam kekristenan. Ikutilah aturan Kristus. Mengasihi. Terus bagaimana nih papancuri nih? Bagaimana nih? Bawa ke polisi. Jangan Anda menghakim sendiri. Atur di polisi, baik-baik setelah itu hukum. Ya kalau nggak mungkin merasa rugi, hanya juga baik-baik pada keluarga. Pasti semua keluarga tidak izinkan anaknya mencuri atau suaminya mencuri. Atau istri mungkin pernah main suami kerja jauh-jauh, istri main togel. Biasanya ya, untuk mama-mama malam hari ini, saya kasih stop ya. Bapak-bapak juga main togel itu. Apa porkas apakah tidak tahu itu. Banyak itu orang main togel di mana-mana itu. Itu jadi orang bisa papancuri itu. Papancuri gara-gara togel toh. Tiap malam dapat ini. Lebih baik duduk khotbah, dengar hamba Tuhan khotbah di YouTube. Lebih bagus catat firman Tuhan. Daripada Anda pegang kertas. Ini. Cari kertas 1 lembar kosong begini, duduk coba mulai beramal. 1 hari ini keluar apa, tinggal tulis. Tulis apa itu? Emangnya sekolah lagi ke Bali? Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu tuh. Apalagi mama-mama. Oh, Pak Bamum juga lihat. Ada beberapa jemaat. Dia datang bertamu di rumah, dia lihat. Jatuh dia bikin apa? Sambil masak. Siul-siul masak. Tapi di sebelah ada kertas. Pak Bamum kira itu catat apakah? Bumbu-bumbu apa? Padahal tidak. Dia bikin turun mustogel. Aduh, haleluya. Adalah Tuhan suka betogel. Stop, Jo. Itu papacuri hikmat yang Tuhan berikan. Jangan coba-coba bermain dengan api. Nanti akan terbakar juga. Ya. Tuhan paling benci dengan orang yang melakukan pencurian itu. Karena sudah tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 15. Hukum moral laut. Jangan mencuri. Dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Tepatnya ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia. Berarti kasihilah sama manusia berarti jangan kita mencuri. Ya. Pencuri itu tidak akan masuk dalam kerjaan surga. Kata siapa Pak Bombom? Ya kata firman Tuhan lah. Masa kata saya? Kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah,
dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian. Tapi kan Pak Bomo bilang kita sudah dijanji. Ya, kalau Anda bertobat. Stop, Jo. Malam hari ini putuskan. Saya percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengar, ada kuasa Roh Kudus jamaah, saudara. Percaya. Stop. Anak-anak Tuhan di malam hari ini, bertobatlah dari kejahatanmu, supaya Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jangan mencuri, saudara. Apapun sekecil itu kita bertanya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Malam hari ini yang ada niat-niat mau papan curi, stop, Jo. Mau niat malam hari ini sudah berbuat jahat, stop. Tuhan itu melihat. Tuhan kasih kesempatan. Pak Bomo sudah ingatkan berapa kali ayat. Kau kukasih, kau kutegur, dan kau kuhajar. Selalu Pak Bomo katakan keras, Pak bilang, Pak Bomo itu jahat. Bukan. Saya tegas, karena firman Tuhan katakan. Saya menyampaikan ini karena kami mencintai saudara-saudara. Amsal 27 ayat 5. Kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kami mencintai saudaraku. Amsal 15 ayat 10. Teguran keras. Didikan bagi orang yang berbuat dosa. Siapa yang melawan teguran keras itu? Perhatikan. Siapa melawan teguran keras itu akan mati. Mati. Mati segalanya. Yang berbuat jahat loh ya. Bukan kata Pak Bomo. Buka tuh. Amsal 15 ayat 10. Gak usah saya buka. Anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah mati, sudah ditebus dengan darah Yesus, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak menjalani lagi namanya hukum Taurat. Kita sudah hidup dalam Kristus. Kita sudah menjadi tubuh ini, tubuh saudara-saudara sudah menjadi milik Kristus. Menjadi milik siapa lagi? Milik orang lain. Justru kita punya tubuh, kelebihan ini kita berikan. Kemampuan kita berikan. Apa kelebihan kita berikan kepada orang. Bukan kita mengambil kelebihan orang lain. Jangan. Kelebihan kita berikan. Pak Bomo memberitakan firman Tuhan. Mengajar, memberitakan. Sebagai apologet. Saya memberitakan apa kelebihan saya memberikan. Itulah kelebihan saya. Saya berikan. Kalau ada kata daging saya bisa berikan. Daging saya gemuk ini saya bisa berikan. Tapi itu tidak bisa. Gimana caranya? Tidak bisa. Hanya yang saya bisa berikan apa? Waktu, pikiran, hikmat yang Tuhan berikan. Itu yang saya berikan. Di dalam Roma 7 ayat 4. Kita baca sama-sama. Roma 7 ayat 4. Kita baca ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Oh haleluya. Yang di rumah katakan amin. Amin saudara-saudara. Hidup ini kita berikan untuk orang lain. Bukan kita mengambil orang lain untuk hidup kita. Salah. Di sini firman Tuhan katakan dalam Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain.
talenta, kelebihan, berikan. Berkat yang Tuhan berikan, kau berikan juga kepada orang. Bantulah sesama, jangan lihat kiri, lihat kanan, tidak mau lihat. Berikan. Yaitu milik dia. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan pula yang mengambil. Supaya kita penuh dengan damai sejahtera sukacita. Karena kita anak-anak Tuhan. Hiduplah dalam Kristus. Jangan hidup dengan kedagingan. Kedagingan tidak membawa apa-apa bagi kita, saudara-saudara. Jangan. Kita baca dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Anak-anak Tuhan baca firman baik-baik. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Roh siapa? Roh Allah. Ada Roh Kudus dalam diri kita dalam percaya. Pada waktu kita mulut mengaku, lidah mengaku. Efesus 1 ayat 13-14. Jika memang Roh Allah ada dalam diri kita masing-masing, kita tetap tidak bisa melakukan hal itu. Lakukan yang jahat. Bahkan orang punya yang kelesatan roti untuk pancuri. Siapa yang melakukan hal itu tidak memiliki roh Kristus. Dan ia bukan milik Kristus. Bukan murid Yesus. Yohanes 8 ayat 31. Siapa yang hidup dalam Kristus tidak akan melakukan hal-hal di luar ajaran Kristus. Untuk itulah anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar hidup dalam kekudusan. Jangan kita hidup karena daging. Karena daging tidak membawa ke tempat yang terang. Justru menjatuhkan, kita mati. Kita berdosa. Ingat anak-anak Tuhan punya kelebihan. Berikanlah kepada orang. Justru jangan kita mengambil. Kalau dahulu kita hidup dalam kegelapan, pancuri, mengambil orang. Mulai hari ini berubah. Kita baca firman Tuhan sama-sama di dalam Efesus 5 ayat 8 hingga yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 8. Anak-anak Tuhan, kalau sudah hidup dalam terang, jangan memberi buat terang itu menjadi kegelapan. Jangan. Kalau Anda tidak punya apa-apa, aduh Pak ngomong enak, kita hidup sudah susah-susah makan. Tuhan Yesus itu kaya. Kau memuji dia, nanti akan ada jawaban dari orang lain. Ada. Tuhan akan mengirim hamba-Nya. Karena anak-anak terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita melakukan kebaikan itu, kita menguji diri kita. Untuk kita layakkan berkenan di hadapan Tuhan.
Jangan kita menguji orang lain, ambil orang pedoi, ambil orang pohon. Jangan. Ya. Jangan. Kita harus turut mengambil bagian. Bagian apa? Mahkota-mahkota ini yang kita kejar. Mahkota kerajaan Allah. Mahkota kerajaan Allah yang kita harus kejar. Jangan kita mengambil apa? Yang bukan haknya kita. Kalau Anda punya kelebihan di dalam dunia ini, berikanlah. Melihat orang susah, kita melayani. Ingat anak-anak Tuhan. Mahkota anak-anak Tuhan itu mencari mahkota kerajaan. Jangan mencari pencuri. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, tahan amarah, emosi tahan. Orang sakit kita berdoa buat dia. Siapa yang tidak suka mencari? Berapa kali saya khotbah mahkota kerajaan. Apa itu mahkota kerajaan? Anak-anak Kristen sudah tahu mahkota kerajaan. Ada mahkota abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Kan ada 5. Ayat-ayatnya. Nanti saya bikin kuis itu ya, pertanyaan. Jadi mulai saat ini kalau kita hidup dalam Kristus, jangan melakukan hal-hal di luar keinginan Kristus. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera buat anak-anak Tuhan, berkelimpahan, damai sejahtera, dan kita semua diberkati dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya. Bapa kami bersyukur Bapa. Tuhan selalu tuntun kehidupan kami dalam langkah kami, kehidupan kami Tuhan. Jaga kami Tuhan, biar kami tidak jatuh dalam dosa. Karena segala kuasa kekuatan iblis mau membujuk kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang dan takut akan Engkau Bapa. Biarlah kami bisa boleh melakukan kebenaran. Kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah firman yang kami telah baca bersama-sama menjadi teguran bagi kami anak-anak-Mu yang mendengar di malam hari ini dan takut akan Engkau Bapa. Mulai hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu yang melakukan yang tidak berkenan, kami semua memohon pengampunan kepadamu Bapa. Biarlah hati kami disucikan, dibersihkan. Ampunilah kami Bapa dosa kami yang kami melakukan. Baik kami mencuri secara langsung atau kami mencuri waktu dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus ampuni kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu malam hari ini kami telah baca sama-sama. Menjadi berkat bagi kami. Dan kami menjadi anak-anak terang. Dan terus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.